Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel ini, channel yang pastinya kita akan bahas hal-hal seputar anggrek nih, baik anggrek Indonesia, anggrek luar Indonesia, anggrek spesies, anggrek hybrid, anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan banget saya lagi jalan-jalan liburan di kota Bandung nih. Tepatnya saat ini saya lagi main ke kebun Eden Orchid. Luar biasa banget, spektakuler banget koleksi jenis-jenis anggrek spesies Jawa Barat. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan mempelajari jenis-jenis anggrek spesies Jawa Barat. Nah, kira-kira ada jenis-jenis apa aja? Tapi sebelumnya kita lihat dulu kondisi kebun Eden Orchid sama-sama. Ya guys, kita mau dari jenis yang pertama nih, ada anggrek sejuta umat yang favorit banget nih. Ada Aerides odorata nih, si cantik murah meriah yang memiliki ukuran bunga sekitar 3-4 cm ini, penyebarannya luar biasa luas banget nih. Dimulai dari India, kemudian Nepal, Sri Lanka, kemudian China sampai ke hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara nih. Di ketinggian 200 sampai dengan 2000 mdpl, yang artinya dia rekomendasi dan mudah banget nih untuk dirawat di dataran rendah yang panas nih. Harganya juga murah banget nih, mulai dari 10.000 aja nih tergantung ukuran dan kondisi plannya. Nah, anggrek ini luar biasa spektakuler banget, banyak banget nih varian-variannya, dan juga anggrek ini memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, diantaranya ada Aerides reichenbachii, Aerides suaviolens, dan Aerides suavissima. Cantik dan layak banget buat dikoleksi. Rekomendasi banget Aerides odorata. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada si cantik yang mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya nih. Ada Epigenium triflorum. Epigenium spesies dari section Racemosum ini pertama kali dideskripsikan oleh Blume di tahun 1957. Di mana anggrek cantik ini memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm dan hanya ditemukan di Pulau Jawa aja nih. Di ketinggian 1000 sampai dengan 1800 mdpl. Nah, yang artinya anggrek ini nggak disarankan untuk dirawat di tempat panas ataupun dataran rendah. Anggrek ini akan subur, makmui, gemoy, rajin berbunga di tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang sejuk dan cenderung dingin. Dataran menengah sampai dengan dataran tinggi seperti contohnya kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur nih. Anggrek ini jadinya recommended banget buat teman-teman yang tinggal di tempat dingin. Cantik, eksotis, Epigenium triflorum. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada si cantik Area latifolia. Area spesies dari section Micarantes ini pertama kali dideskripsikan oleh Hook di tahun 1890. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga yang cukup kecil nih, hanya sekitar 1 cm aja.
Di Indonesia sendiri, anggrek ini menyebar di wilayah Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Di ketinggian 700 sampai dengan 1700 mdpl yang artinya anggrek ini akan dapat tumbuh baik, subur, optimal, serta rajin berbunga di tempat-tempat yang sejuk cenderung dingin, dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih, seperti contohnya kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Anggrek ini juga memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, diantaranya ada Area iridifolia, Area bidens, Area longispica, dan juga Area validissima. Anggrek ini cukup murah, harganya hanya berkisar 50.000 aja nih, udah mendapat tanaman yang bagus seperti ini dalam kondisi rawatan. Area latifolia. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis selanjutnya. Kali ini ada si cantik yang mudah banget dikenali nih, yaitu ada Bulbopilum laxiflorum. Bulbopilum spesies dari section Desmosantes ini pertama kali dideskripsikan oleh Linley di tahun 1830. Di mana anggrek cantik ini memiliki ukuran bunga hanya sekitar 1 cm aja nih, tapi penyebarannya luar biasa luas di hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara nih, di ketinggian 100 sampai dengan 1800 mdpl. Yang artinya agar teman-teman memudahkan dalam merawat, belilah di tempat-tempat yang ketinggiannya sama nih. Misal teman-teman tinggal di tempat panas, belilah anggrek ini yang hidup di dataran rendah. Nah, anggrek ini juga memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, diantaranya ada Bulbopilum luzonense, Bulbopilum pedicelatum, Bulbopilum radiatum, dan juga Bulbopilum silectum. Cantik, eksotis, layak banget buat dikoleksi. Bulbopilum laxiflorum. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek berikutnya. Kali ini ada si cantik Dendrobium inflatum. Dendrobium spesies dari section Calcarifera ini pertama kali dideskripsikan oleh Rolf di tahun 1895. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 2 cm dan hanya ditemukan di Pulau Jawa dan Bali. Di ketinggian 900 sampai dengan 1200 mdpl yang artinya dia wajib banget nih untuk merawatnya. Agar dapat tumbuh baik, subur, optimal, dan rajin berbunga, tempatnya tuh harus sejuk dan dingin, dataran menengah sampai dengan dataran tinggi biar aman. Seperti Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur nih, agar anggrek ini bisa gemoy-gemoy seperti ini. Nah, cirinya anggrek ini tuh mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya nih. Teman-teman bisa lihat ya, berjendol-berjendol gitu, tegak lurus, kemudian juga susunan daunnya yang rapi. Cantik dan layak banget buat teman-teman koleksi di tempat sejuk dan dingin. Dendrobium inflatum. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies berikutnya. Kali ini ada si cantik Trichospermum subulatum nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, eksotis banget bentuk tanamannya. Jadi terlihat cantik dengan ataupun tanpa bunga nih. Nah guys, Trichospermum dari section Dendrocola ini pertama kali dideskripsikan oleh Reichenbach di tahun 1868. Di mana anggrek cantik ini memiliki ukuran bunga hanya sekitar 1 cm aja nih, di mana penyebarannya luar biasa luas dari mulai Taiwan sampai ke hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara. Di ketinggian 0 sampai dengan 1000 mdpl nih, akan tetapi biasanya di Indonesia dia dijumpai di tempat-tempat yang sejuk dan dingin. Jadi teman-teman yang ingin merawat anggrek ini pastikan tempatnya sejuk dan dingin agar lebih memudahkan dalam merawatnya, agar tanamannya juga gemoy-gemoy, subur, makmur, dan rajin berbunga. Nah, anggrek ini sendiri memiliki beberapa nama sinonim nih, yaitu ada Trichospermum croceum dan juga Trichospermum falcilobum. Cantik banget, eksotis, Trichospermum subulatum. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies berikutnya. Kali ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, ada si cantik, unik, eksotis walaupun tanpa bunga. Mudah banget dikenali, yaitu ada Microsacus javensis. Anggrek spesies yang pertama kali dideskripsikan oleh Blume di tahun 1825 ini memiliki ukuran bunga hanya sekitar setengah sentimeter aja nih, jadi kecil banget nih. Hanya ditemukan di Pulau Jawa di ketinggian 500 sampai dengan 1500 mdpl, yang artinya dia nggak direkomendasikan untuk dirawat di tempat panas nih. Anggrek ini akan subur, makmur, gemoy, rajin berbunga di tempat-tempat yang sejuk dan dingin. Yang menarik, waktu itu saya jalan-jalan ke Baduy, saya menjumpai anggrek ini. Anggrek ini rekomendasi buat teman-teman dikoleksi di tempat yang sejuk. Harganya pun murah, mulai dari 50.000 aja. Luar biasa cantik. Microsacus javensis. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis berikutnya. Kali ini ada si gemoy cantik yang mudah banget dikenali nih, yaitu ada Polydota imbricata. Polydota spesies dari section Polydota ini pertama kali dideskripsikan oleh Linley di tahun 1825. Anggrek cantik ini memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm dan banyak banget julukannya nih.
Mulai dari julukannya anggrek ular derik, yaitu karena memang bentuknya menjuntai seperti ujung dari ular derik, atau juga anggrek kepang nih karena bentuk bunganya menyerupai rambut yang dikepang. Anggrek ini penyebarannya luar biasa luas banget, dimulai dari benua Asia Selatan, Asia Tenggara, kemudian juga benua Australia sampai dengan di Solomon, Vanuatu dan juga Santa Cruz. Di ketinggian 0 sampai dengan 1700 mdpl, yang artinya anggrek ini tuh mudah banget tumbuh di berbagai ketinggian. Anggrek ini juga memiliki beberapa nama sinonim nih, diantaranya ada Polydota asamica, Polydota beccarii, Polydota bracteata, Polydota calceata, Polydota spectabil dan masih banyak lagi. Layak banget buat dikoleksi Polydota imbricata. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek berikutnya. Kali ini ada Dipodium scandens nih, Dipodium spesies dari section Leopardanthus. Anggrek ini pertama kali dideskripsikan oleh Johann Jacob Schmidt di tahun 1905. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm aja nih penyebarannya, meliputi wilayah Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia sampai dengan Solomon nih di ketinggian 300 sampai dengan 1400 mdpl. Habitatnya di hutan dataran rendah sampai dengan perbukitan. Nah, anggrek ini juga saya punya nih di rumah nih, sudah pernah berbunga 1 kali. Saya beli dari Kalimantan. Bunganya cukup cantik, cukup eksotis dan unik banget nih. Nah, anggrek ini memiliki sinonim yaitu Dipodium elatum. Harganya juga nggak terlalu mahal nih, mulai dari 35.000 aja. Cantik, cocok banget buat dikoleksi di dataran rendah. Dipodium scandens. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada si cantik Keratostylis javanica. Anggrek spesies yang pertama kali dideskripsikan oleh Blume di tahun 1825, di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga yang sangat kecil nih, kurang dari 1 cm atau hanya sekitar 8 mm nih. Anggrek ini menyebar di wilayah Malaysia, Jawa, dan Sumatera di ketinggian 200 sampai dengan 1200 mdpl. Nah, tapi biasanya saya jumpai anggrek ini di dataran menengah sampai dengan dataran tinggi yang dingin dan sejuk nih. Biasanya kalau ketemu anggrek ini, banyak banget. Tumbuh di hampir setiap pohon di tempat yang saya jumpai nih, tapi nggak mungkin saya bawa atau saya ambil kemudian saya rawat di dataran rendah di Bekasi yang panas. Nah, anggrek ini memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, yaitu Keratostylis cryptantha dan Keratostylis linearis. Anggrek ini termasuk cukup murah, dijual mulai harga 50.000 untuk seukuran rimbun seperti ini. Aduh, sayang banget di Bekasi panas. Cantik banget Keratostylis javanica. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada Bulbophyllum flavescens atau yang memiliki arti Bulbophyllum kekuningan. Bulbophyllum spesies dari section Stachysantes ini pertama kali dideskripsikan oleh Linley di tahun 1830. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm aja nih, berwarna kuning dan hanya ditemukan di Malaysia, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Di ketinggian 30 sampai dengan 3800 mdpl, yang artinya luar biasa luas banget di penyebarannya. Hanya saja biasanya di Pulau Jawa tuh anggrek ini ditemukan di tempat-tempat yang cenderung sejuk dan dingin nih, banyak banget di hampir setiap pohon. Teman-teman bisa banget nih mudah mengenalinya dengan bentuk balapnya yang ramping, tidak seperti kebanyakan Bulbophyllum yang bentuk balapnya itu atau batangnya membulat. Nah, anggrek ini tidak disarankan dirawat di tempat panas karena pasti akan jauh lebih sulit. Anggrek ini idealnya tumbuh subur, makmur, rajin berbunga di tempat-tempat yang sejuk dan dingin seperti kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, dataran menengah sampai dengan dataran tinggi. Nah guys, anggrek ini memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, diantaranya ada Bulbophyllum montigerum, Bulbophyllum uberulum, Bulbophyllum barinum, dan Bulbophyllum apalagi ya lanceolatum. Harganya pun cukup murah, sekitar 50.000 aja. Cantik banget. Bulbophyllum flavescens. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek selanjutnya. Kali ini ada si cantik Lewisia javanica. Teman-teman bisa lihat ya, anggrek itu bentuknya unik dan beda banget nih dari jenis anggrek lainnya. Nah, anggrek ini sendiri pertama kali dideskripsikan oleh Johann Jacob Schmidt di tahun 1914, di mana anggrek ini hanya memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm dan hanya ditemukan di Pulau Jawa di ketinggian 900 mdpl. Nah, yang artinya anggrek ini akan dapat tumbuh subur, makmur, rajin berbunga di tempat-tempat yang sejuk dan dingin seperti kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur dari dataran menengah sampai dengan dataran tinggi. Tidak direkomendasikan untuk dirawat di dataran rendah yang panas. Nah, anggrek ini biasanya saya jumpai di pinggir-pinggir jalan nih. Kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa lihat anggrek ini tumbuh di pepohonan di pinggir jalan. Nah, anggrek ini cukup murah nih harganya nih, besar-besar segini, dari rimbun segini dijual mulai harga 50.000 aja.
cantik banget, Luisia javanita. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis cantik dan unik selanjutnya nih asal Jawa Barat, yaitu ada Stenochis juncifolia nih, anggrek spesies cantik yang pertama kali dideskripsikan oleh Blume di tahun 1825. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm aja nih, di mana penyebarannya juga hanya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di hutan-hutan pegunungan di ketinggian 750 sampai dengan 1800 mdpl, yang artinya dia dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih, tidak direkomendasikan untuk dirawat di tempat panas ataupun dataran rendah. Anggrek yang berwarna putih keunguan ini mekar di awal musim panas nih, dan anggrek ini memiliki sinonim yaitu Sacolabium juncifolium. Harganya cukup murah nih, mulai dari 50.000 aja tergantung kondisi dan ukuran plant. Cantik banget Stenochis juncifolia. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat lainnya. Kali ini ada anggrek tanah yang sangat unik dan gampang banget dikenali. Ini adalah Calanthe triplicata nih. Jenis anggrek spesies yang memiliki ukuran bunga sekitar 2,5 cm ini penyebarannya luar biasa spektakuler, luas banget nih. Bahkan dari India memanjang sampai ke hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia, kemudian Australia, Fiji, dan Vanuatu. Bahkan secara literatur ditemukan juga di Madagaskar. Dari ketinggian 500 sampai dengan 1500 mdpl, luar biasa spektakuler banget penyebarannya. Nah, anggrek ini sebenarnya gampang-gampang sulit tapi bisa banget nih dirawat di dataran rendah. Hanya saja daunnya yang tipis ini sensitif dengan sinar matahari secara langsung. Teman-teman bisa tanam di dalam pot seperti ini, berisikan media-media yang kaya akan unsur hara seperti cacaran pakis, kemudian campuran sphagnum moss, tanah humus, dan lainnya nih. Usahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung, dirawat dengan baik, nanti ketika musimnya pasti ini akan berbunga spektakuler sepanjang musim. Cantik banget Calanthe triplicata. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini masih dari anggrek tanah dan kebetulan jenis ini menjadi salah satu koleksi saya yang ada di rumah nih, yaitu ada Paphiopedilum glaucophyllum. Anggrek cantik dari section Cochliopetalum ini memiliki ukuran bunga sekitar 8 cm, di mana habitatnya sendiri ditemukan di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera di ketinggian 200 sampai dengan 800 mdpl. Yang artinya anggrek ini tuh bisa aja tumbuh dengan baik di dataran rendah yang panas dalam keadaan teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Untuk merawatnya juga simpel, dia nggak terlalu sulit. Bisa seperti ini di dalam pot yang agak besar dan berukuran agak dalam yang berisikan media-media yang kaya akan unsur hara. Seperti ini ada kulit padi ataupun gabah, ada juga sekam bakar campuran dengan tanah humus bisa, cacahan pakis yang kecil-kecil, kemudian juga hidroton ataupun batu apung yang berukuran agak kecil. Nanti ketika sudah beradaptasi dengan baik, keluar tangkai bunga itu cantik banget ya, putus mekar secara bergantian. Cantik banget. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini masih dari anggrek tanah dan kebetulan itu istimewa, cantik, dan langka banget nih. Ada Paphiopedilum lowii asal Jawa Barat. Anggrek cantik dari section Pardalopetalum ini memiliki ukuran bunga sekitar 10 sampai 14 cm nih, ditemukan di wilayah Malaysia dan di Indonesia di ketinggian 200 sampai dengan 1700 mdpl. Sama halnya seperti Paphiopedilum glaucophyllum, anggrek ini sebenarnya bisa-bisa aja ditanam di dataran rendah yang panas nih dalam keadaan teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Hanya saja agar lebih mudah, teman-teman bisa beli yang berasal dari dataran rendah ataupun yang sudah terawat baik seperti ini. Untuk media tanam juga sama seperti Paphiopedilum glaucophyllum, media-media yang kaya akan unsur hara seperti campuran tanah humus, sekam bakar, dan cacahan pakis. Cantik dan istimewa banget nih, layak banget buat dikoleksi. Paphiopedilum lowii. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini masih dari jenis anggrek tanah, anggrek unik yang bentuk lainnya menyerupai ilalang, pernah juga menjadi salah satu koleksi saya di rumah. Ada Cymbidium ensifolia nih. Anggrek Cymbidium dari section Gensoa ini memiliki ukuran bunga sekitar 6 cm, di mana penyebarannya juga lumayan luas nih, dimulai dari Jepang, China, sampai dengan di Indonesia di ketinggian 0 sampai dengan 1500 mdpl. Nah, untuk merawatnya di dataran rendah agak lumayan cukup sulit, kecuali teman-teman bisa mendapatkan anggrek ini yang sudah dalam rawatan atau yang berasal dari dataran rendah juga nih. Karena ini anggrek tanah, idealnya untuk menanamnya menggunakan pot yang agak besar dan dalam seperti ini, kemudian berisikan media-media yang kaya akan unsur hara seperti tanah humus ataupun campuran dari cacahan pakis, kemudian pasir malang, kemudian juga kokopit juga bisa, arang ataupun batu apung yang berukuran kecil. Diletakkan di tempat teduh ternaungin dan disiram setiap hari, pastinya nanti akan cantik banget.
Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya nih. Kali ini ada jenis unik yang mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya. Anggrek ini juga merupakan salah satu koleksi yang ada di rumah saya karena memang luar biasa tahan banting, mampu tumbuh baik walaupun minim perawatan, kemudian harganya murah dan bunganya juga spektakuler banget. Ada Cymbidium bicolor. Anggrek Cymbidium dari section Cymbidium yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm. Di mana penyebarannya meliputi di hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara di ketinggian 400 sampai dengan 1000 mdpl. Untuk merawatnya juga gampang banget, bisa ditempel seperti ini ketika masih kecil agar eksotis, di batang pohon, batang pakis, batang kayu ataupun ditanam di dalam pot karena memang anggrek ini akan dapat tumbuh dengan luar biasa besar. Dengan berbagai macam media, bisa arang, pecahan pakis, batu apung, batu bata, tanah juga bisa. Diletakkan di tempat teduh ternaungin bisa, terjemur matahari bisa, disiram setiap hari, pastinya anggrek ini akan cantik banget. Cymbidium bicolor. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ini ada yang unik, cantik, spektakuler banget kalau lagi berbunga. Ada Cymbidium chloranthum. Cymbidium dari section Floribundum ini memiliki ukuran bunga sekitar 4 cm, di mana penyebarannya menyebar luas di wilayah Malaysia sampai dengan Indonesia di ketinggian 200 sampai dengan 1000 mdpl. Anggrek unik yang bentuknya menyerupai anggrek Grammatophyllum speciosum yang masih berukuran kecil ini, ada baiknya teman-teman beli yang sudah dalam kondisi rawatan seperti ini nih agar jauh lebih mudah. Teman-teman bisa tanam di dalam pot dengan media-media yang bisa menjaga kelembapan. Seperti contoh nih ada sekam bakar campuran dengan cacahan pakis, arang ataupun batu apung, bisa juga hidroton. Diletakkan di tempat yang teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari. Rekomendasi banget, harganya juga nggak terlalu mahal tapi bunganya tuh cantik banget. Spektakuler banget, Cymbidium chloranthum. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini di jenis yang unik, cantik, dan mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya. Dan kebetulan ini juga lagi mau berbunga nih, mungkin sekitar 2-3 hari lagi akan mekar. Ada si cantik Eria ornata nih. Anggrek Eria dari section Dendrolirium ini memiliki ukuran bunga sekitar 2,5 cm, di mana penyebarannya meliputi wilayah China, kemudian memanjang sampai dengan di hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara nih, di ketinggian 300 sampai dengan 1500 mdpl. Sebenarnya anggrek ini tuh mudah aja dirawat di tempat panas, asalkan teman-teman beli ataupun dapat dari tempat-tempat yang dataran rendah juga nih, ataupun beli yang juga dalam kondisi rawatan baik seperti ini. Cantik banget ya, walaupun dalam keadaan tanpa bunga nih, eksotis banget. Nah, untuk merawatnya bisa seperti ini, ditempel di batang kayu, batang pohon, ataupun batang pakis, diberi sedikit lumut ataupun akar kadaka sebagai pelembab, diletakkan di tempat teduh ternaungin dan disiram setiap hari. Cantik banget dan layak banget buat dikoleksi, harganya pun nggak terlalu mahal. Eria ornata. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat lainnya. Ini ada yang unik, cantik, eksotis banget, menjuntai. Ciri khasnya tuh gampang banget dikenali. Ini adalah Trichospermum pensile nih, anggrek spesies cantik dari section Dendrocola yang memiliki ukuran bunga sekitar 1,5 cm. Di mana penyebarannya meliputi wilayah Thailand sampai dengan di Indonesia nih di ketinggian 500 sampai dengan 600 mdpl. Hanya saja nih untuk merawat anggrek ini agak lumayan sulit untuk dirawat di tempat panas ataupun dataran rendah nih. Idealnya anggrek ini akan dapat tumbuh subur, rajin berbunga di tempat-tempat yang sejuk, lembab, cenderung dingin seperti kota Bandung, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Cantik banget, seandainya rumah saya tuh sejuk, pasti ini jadi salah satu favorit saya buat saya koleksi. Cantik banget, ada Trichospermum pensile. Ya guys, lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ini ada yang jadi favorit saya banget, ada Acreopsis javanica nih, atau sering dijuluki dengan julukan anggrek bawang. Anggrek cantik ini memiliki ukuran bunga sekitar 1,5 cm nih, di mana penyebarannya meliputi wilayah Thailand sampai ke Indonesia, kemudian Australia dan juga Papua Nugini di ketinggian 0 sampai dengan 700 mdpl. Namun seringkali anggrek ini saya jumpai di Pulau Jawa tuh di ketinggian 500 mdpl ke atas nih. Namun anggrek ini juga mudah banget dirawat walaupun minim tanpa perawatan yang baik di dataran rendah yang panas seperti kota Bekasi. Saya sarankan teman-teman untuk membeli anggrek ini yang sudah dalam kondisi rawatan seperti ini, akarnya sudah mengikat pada media agar lebih mudah dirawat nih. Teman-teman juga bisa merawat anggrek ini dengan cara ditempel seperti ini pada batang pohon ataupun batang pakis. Diberi sedikit pelembab berupa akar kadaka atau lumut, dilempatkan di tempat yang teduh ternaungin ataupun sedikit terbuka, kemudian disiram setiap hari. Anggrek ini ketika sudah beradaptasi akan keluar tangkai bunga yang banyak dan berbunga spektakuler. Cantik banget. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ini ada yang eksotis banget, sudah terawat baik sehingga teman-teman bisa lihat ya, unik dan terlihat cantik dengan ataupun tanpa bunga. Ada Coelogena rochusenii.
Coelogenous spesies dari section Tomentosae ini memiliki ukuran bunga sekitar 6 cm nih, di mana penyebarannya meliputi wilayah Malaysia, Filipina sampai dengan di Indonesia di ketinggian 0 sampai dengan 1500 mdpl. Nah, untuk merawatnya agar lebih mudah, teman-teman bisa beli yang sudah dalam kondisi rawatan seperti ini. Untuk merawatnya sendiri, teman-teman bisa tempel seperti ini di batang pohon, batang pakis, diberi lumut ataupun akar kadaka untuk menjaga kelembapan, ataupun teman-teman bisa tanam di dalam pot nih agar lebih mudah nih, diberi media berupa arang, cacahan pakis, batu apung ataupun hidroton. Diletakkan di tempat teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari. Kalau sudah dirawat baik, sudah beradaptasi dengan baik, pastinya akan berbunga spektakuler di setiap tunasnya. Cantik banget dan rekomendasi banget. Coelogyna rokusenii. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ada si cantik unik yang mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya, yaitu ada Coelogyna speciosa. Coelogyna spesies dari section Speciosa ini memiliki ukuran bunga sekitar 7 cm, di mana penyebarannya banyak menyebar di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera di ketinggian 700 sampai dengan 2000 mdpl dengan berbagai macam ragam varian. Nah, sayangnya saya tidak sarankan untuk teman-teman rawat anggrek ini di tempat panas seperti kota Bekasi ataupun perkotaan di dataran rendah nih, kecuali teman-teman punya sumber daya berupa ruangan ataupun rumah kaca yang dilengkapi dengan pendingin nih, pastinya bisa banget. Anggrek ini bisa ditanam seperti ini, dirawat, ditempel pada batang pakis, batang pohon, diberi sedikit pelembab berupa lumut ataupun akar kadaka, dan diletakkan di tempat teduh ternaungin dan disiram setiap hari. Padahal cantik, bunganya besar, spektakuler, dan murah banget. Sayang banget sulit dirawat di tempat panas. Coelogyna speciosa, cantik banget. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ini ada si unik yang mudah banget dikenali dari bentuk tanamannya. Jenis ini juga merupakan salah satu koleksi favorit yang ada di rumah saya. Ada Eria hyacintoides. Area spesies dari section Bryobium ini memiliki bentuk bunga terbalik nih, ukurannya sekitar 2 cm, di mana penyebarannya sendiri di wilayah Malaysia sampai dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak penyebar di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera di ketinggian 500 sampai dengan 1700 mdpl. Anggrek ini rekomendasi banget buat teman-teman pencinta anggrek spesies pemula karena memang mampu tumbuh baik walaupun minim perawatan. Harganya pun gak mahal-mahal banget, harganya murah meriah. Nah, untuk merawatnya bisa seperti ini, ditempel pada batang pohon ataupun batang pakis. Kalau saya sendiri tanam di dalam pot yang berisikan potongan media batu apung ataupun arang. Diletakkan di tempat teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari. Cantik, unik, eksotis banget. Eria hyacintoides. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ada anggrek unik yang bentuknya itu eksotis banget sehingga terlihat cantik dengan ataupun tanpa bunga. Nah, selain itu anggrek itu mampu tumbuh baik dan berbunga di kawasan Bekasi yang panas. Ada Flickingeria fimbriata. Flickingeria dari section Plicatiles ini memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm nih, di mana penyebarannya menyebar dengan luar biasa spektakuler banget dari India menyebar luas sampai dengan di Indonesia di ketinggian 200 sampai dengan 1300 mdpl. Nah, meskipun hanya mekar selama 1 hari, anggreknya itu rekomendasi banget buat teman-teman pencinta anggrek spesies pemula karena memang mampu tumbuh baik walaupun minim perawatan. Teman-teman bisa rawat seperti ini, ditempel di batang pohon ataupun batang pakis, diletakkan di tempat teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari. Rekomendasi banget, harganya murah tapi cantik dan eksotis banget. Ada Flickingeria fimbriata. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Ada si cantik, unik, spektakuler, murah meriah, Chelonistele sulpurea. Anggrek yang memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm ini menyebar luas di wilayah Filipina, Malaysia sampai dengan di Indonesia di ketinggian 600 sampai dengan 2700 mdpl. Yang artinya anggrek ini akan dapat tumbuh baik dan berbunga spektakuler di musimnya di kondisi lingkungan dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih, seperti kota Bandung, Bogor, Cianjur ataupun Sukabumi. Tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang sejuk, lembab ataupun cenderung dingin. Nah, untuk merawatnya juga sebenarnya agak simple, gampang, bisa seperti ini di dalam pot yang berisikan media-media yang mampu menjaga kelembapan seperti lumut ataupun akar kadaka. Diletakkan di tempat yang teduh ternaungi, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari. Kalau di musimnya nih lagi beruntung, bunganya tuh spektakuler, meriah banget. Chelonistele sulpurea. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada si kecil istimewa yaitu Polystacea constrata.
Polistasea spesies dari section Polistasea ini pertama kali dideskripsikan oleh Garay di tahun 1974, di mana anggrek ini memiliki bunga berwarna kuning dan berukuran sangat kecil nih, hanya sekitar setengah sentimeter aja. Yang luar biasa spektakulernya, anggrek ini tuh penyebarannya luar biasa luas banget. Dimulai dari benua Amerika Tengah, meliputi Meksiko, Guatemala, Honduras, Panama, Bahama, Kuba, sampai ke benua Amerika Selatan, meliputi Kolombia, Venezuela, kemudian Suriname, Peru, Bolivia, Brazil, Argentina, kemudian di Asia Selatan, India, Nepal, Sri Lanka, kemudian China, kemudian di hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di ketinggian 0 sampai dengan 1600 mdpl, luar biasa spektakuler banget. Nah guys, anggrek ini juga memiliki banyak banget nama lain atau sinonim nih, mengingat penyebarannya yang luar biasa spektakuler luas banget. Di antaranya yang bisa saya sebutkan yaitu ada Polistasea flavescens, Polistasea zollingeri, Polistasea wictii, Polistasea tricuspidata, Polistasea singapurensis, Polistasea penangensis, Polistasea purpurea, Polistasea reisenbachsiana, Polistasea siamensis, dan masih banyak lagi. Luar biasa spektakuler banget Polistasea concerta. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek spesies Jawa Barat selanjutnya. Kali ini ada si cantik anggrek sejuta umat, yaitu ada Rhynchostylis retusa atau anggrek ekor tupai. Nah guys, anggrek cantik ini pertama kali dideskripsikan oleh Blume di tahun 1825, di mana anggrek yang memiliki ukuran bunga sekitar 2 cm ini penyebarannya luar biasa luas banget. Dimulai dari Asia Selatan, di India, Nepal, Sri Lanka, kemudian ke China, kemudian ke hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara. Di ketinggian 0 sampai dengan 1200 mdpl, yang artinya dia tuh gampang banget tumbuh di berbagai ketinggian, rekomendasi banget, tahan banting, dan mudah banget berbunga. Anggrek ini memiliki beberapa nama lain atau sinonim nih, diantaranya ada Rhynchostylis albiflora, Rhynchostylis gauralica, Rhynchostylis violacea, Rhynchostylis apalagi ya primorsa, dan Rhynchostylis cutata. Anggrek ini cukup murah, dimulai dari 10.000 aja nih yang masih dalam kondisi cabutan. Layak banget buat dikoleksi, Rhynchostylis retusa. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek selanjutnya. Kali ini ada si cantik Cleisostoma javanicum. Cleisostoma dari section Echioglosum ini pertama kali dideskripsikan oleh Garay di tahun 1972, di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm aja dan hanya ditemukan di Pulau Jawa. Di ketinggian 500 sampai dengan 1600 mdpl nih, yang artinya dia tuh sebenarnya akan dapat tumbuh baik, optimal, subur, gemoy, rajin berbunga di tempat-tempat yang cenderung sejuk dan dingin nih, dataran menengah sampai dengan dataran tinggi. Bisa-bisa aja dirawat di dataran rendah, tapi agak sedikit sulit nih. Nah, anggrek ini juga cukup murah. Serimbun ini harganya hanya 100.000 aja. Cantik, layak banget buat koleksi ini. Aduh, cantik banget. Cleisostoma javanicum. Ya guys, kita lanjut lagi ke jenis anggrek berikutnya. Di yang terakhir pada video pembahasan kali ini ada Bulbophyllum lobi ini. Gemoy, montok, dan seksi banget nih ya, bulut-bulut unyu-unyu gini. Bulbophyllum spesies dari section Cestochilos ini pertama kali dideskripsikan oleh Linley di tahun 1847. Di mana anggrek ini memiliki ukuran bunga bisa mencapai 10 cm nih, dan penyebarannya di wilayah Malaysia, Filipina, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan di ketinggian 200 sampai dengan 2000 mdpl. Tapi anggrek ini biasanya dijumpai di tempat-tempat yang sejuk cenderung dingin nih, dataran menengah dan dataran tinggi. Anggrek ini memiliki beberapa nama lain atau sinonim. Di antaranya ada Bulbophyllum claptoense, Bulbophyllum henschalii, dan Bulbophyllum siamense. Cantik, lucu banget, aduh gemoy, gemesin banget nih anggrek.
cantik banget, layak banget buat dikoleksi buat teman-teman yang tinggal di tempat sejuk. Harganya pun cukup murah. Sudah secantik ini, rawatan seperti ini mulai dari 50.000. Bulbopilum Lobby. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut, bisa banget nih cek di Instagram saya di Adi The Orch. Buat teman-teman jangan sungkan nih untuk menuliskan pertanyaan ataupun saran seputar anggrek di kolom komentar atau DM melalui Instagram. Ya guys, sekian video pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa sedikit banyak memberikan manfaat yang baik untuk sobat anggrek dimanapun berada. Jangan lupa nih tonton video-video yang belum ditonton dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu. Thanks for watching.